illallah, la ilaha illallah, ma lana ghayrun siwak. Ibunya tuh kecil. Kalau dia tulis, Allah, Mbak. guna. Gak ada gunanya dia. Ngarep mi nang kuwi. Ngarep mi kuwi ki piye? Hah? Ngarep mi kuwi piye? Dobol wonge. Dobol sahabat. Ini aja. Kalian maling. Sampai tidak mau tolong nggak? Ya wis. Iki, Opo? lungo. Omah. Mana nih Mas? Mana Mas? Biar aja Mas. Iya Mas, biar aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Tak lupa salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana insyaallah dengan kita perbanyak bersolawat, dengan kita perbanyak berzikir, dengan kita perbanyak membaca hadis-hadis, kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Allah. Amin amin amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, para subscriber, para netizen yang mana mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala. Amin. Diberikan kesehatan, yang mana insya Allah apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan insya Allah Allah kabulkan. Bismillah, kita yakin kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kita yakin kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan memberikan hakul yakin. Apa tuh hakul yakin sahabat? Hak dari keyakinan kita. Jadi Allah itu maha adil sahabat, Allah itu maha tahu. Yang penting kita yakin aja dulu, kita ikhtiar aja dulu, maka di situ Allah akan memberikan hakul yakin. Karena ketika Allah berkata kun fayakun, jadi maka jadilah. Karena tidak ada yang mungkin sahabat, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upayaku kecuali atas izin Allah Ta'ala. Baik sahabat-sahabat, di sini saya mau menuju rumahnya Mbak Lina yang katanya informasi dari sini, naudzubillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kondisinya si Mbak Lina itu sudah Semakin parah. Mas. makin parah. Coba Mas Agung coba jelaskan Jadi kondisinya. sahabat-sahabat, Masalah ini si Lina tuh kamu jelaskan detailnya, yang mana katanya suaminya juga katanya diusir, itu kamu jabarkan semuanya kan, sampai katanya di rumah sakit tinggal sekarang ya. suaminya. Iya. Tinggal di rumah sakit di emperan itu kan, kasihan gitu. Allah. Bahkan kemarin saya jumpa suaminya tuh di pinggir jalan tuh di parkiran, kalau salah nggak tahu kan. Iya. Coba dijabarkan kenapa harus seperti itu gitu. Makin parah intinya kondisi istrinya. Jadi sahabat-sahabat, jadi suaminya ini kebetulan dapat informasi saya kan, dimana suaminya itu ya sahabat-sahabat, suaminya itu diusir gitu sama Mbak Lina sendiri ya sahabat-sahabat. Jadi saya telusurin dan saya cari informasi dari pihak-pihak yang lain, dimana suaminya ini tinggalnya di jalan. Jadi nauzubillah ya sahabat-sahabat, ya kita tidak tahu, kita juga mau bantu juga bingung, sementara Mbak Linanya ini keadaannya juga semakin parah sahabat-sahabat, ya nauzubillah lah. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat, ya gimana ya sahabat-sahabat, ya kita juga nggak bisa maksa gitu ya kan, nggak bisa gimana lah, pokoknya susah lah kita bilangin lah beliau ya. Ya tapi ya mudah-mudahan lah, mana tahu lah malam ini dia bisa kita bantu kan. Alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat, jadi kronologinya tuh gini sahabat-sahabat. Jadi pas emang kebetulan kemarin kan sahabat-sahabat. Jadi saya tuh nggak sengaja lewat di apa ya, di pokoknya papasan di jalan kan. Jadi suaminya ini sahabat-sahabat, ya Allah kasihan kali. Jadi dia keadaannya nih memang bener-bener lumuh lah gitu kan, kotor lumuh kan gitu kan. Jadi udah pakai bajunya juga udah nggak kayak kita selayaknya lah gitu kan. Jadi nauzubillah lah. Jadi saya bingung ngejabarkannya. Jadi intinya seperti itulah kondisinya sekarang sahabat-sahabat. Jadi ya kita nih
apa namanya, kita hadir ke kediamannya Bu Lina, di mana apa namanya, kata informasi dari warga sekitar itu keadaannya makin parah. Jadi saya yang saya tahu, jadi apa ya sahabat-sahabat, ini amit ya sahabat-sahabat ya, maaf lah ini saya perkataan saya. Jadi kelaminnya ini sahabat-sahabat itu mengalami apa ya, pembusukan sahabat-sahabat. Nauzubillah. Ya Allah, jadi ya sahabat-sahabat, ya kita doakan sama-sama ya sahabat-sahabat, semoga kita nih bisa buat ngajak dia kembali ke jalan yang benar sahabat-sahabat ya. Bismillah ya kan, bismillah aja. Jadi ya sahabat-sahabat, sebelumnya kita selawatan Itu dulu. kau jelasin apa Jelasin namanya? dulu. Kata warga sini kan dia tuh malah nambah aneh gitu. Oh. Nambah aneh. Iya sahabat-sahabat nih. Jadi ya sahabat-sahabat, jadi kemarin kata warga sekitar kan, saya kan sempat survei juga kemarin kan. Jadi saya tanya sama warga sekitar, di mana warga sekitar tuh ngejelasannya gini. Jadi tingkah lakunya Bu Lina ini, ya kan, Bu Lina ini agak gimana gitu kan. Jadi dia nih seolah-olah frustasi gitu sahabat-sahabat, frustasi. Jadi dia ini gini sahabat-sahabat, tingkah lakunya aneh. Nanti kadang dia kesakitan nih kan, kesakitan. Terus dia itu apa namanya, ketawa, sedih. Bahkan dia tuh nanti gini sahabat-sahabat, kayak ngomong-ngomong sendiri gitu, ngomong sendiri. Bahkan gini sahabat-sahabat, saya sempat bingung gitu, ini keadaan dia bukan semakin apa ya, semakin aneh lah bener. Nah, bukan semakin membaik, semakin aneh kan gitu kan. Jadi ya sahabat-sahabat ya, makanya kemarin itu kan saya sempat aneh juga, dimana emang Mbak Lina tersebut ini ya, Mbak Lina ini kita bilang aja Mbak lah ya biar nggak ribet lah. Jadi dia itu apa ya dibilangnya, dia ini sama suaminya emang kejam lah gitu sahabat-sahabat. Nauzubillah lah. Bahkan nggak tahu lah kata warga sekitar lagi kan, saya dapat informasi juga kata warga sekitar, dia ini sering memukul suaminya. Pokoknya sering lah suaminya dianiaya kita bilang kan. Ya Allah sahabat-sahabat, jadi mungkin apa ya, Mbak Lina ini dapat teguran gitu dari Allah ya sahabat-sahabat ya, kita nggak tahu juga kan ya. Intinya ya kita nih berpikir positif aja lah ya kan. Jadi apa ya sahabat-sahabat, dan satu lagi sahabat-sahabat, jadi kemarin itu saya apa namanya, saya juga ada temen kan orang sini kan, saya ada temen, jadi saya minta laporan dari dia kan, saya minta info dari dia untuk apa ya, bukan memata-matai sih maksudnya, untuk melihat gitu kan. Jadi sebelum saya terjun ke lapangan kan, saya lihat dulu tuh kondisinya kan gitu. Saya tanya kan sama teman saya ya kan, saya tanya. Jadi dia ini sahabat-sahabat, dia itu gimana ya, kita bilang dia ini seperti orang yang apa ya, ini kayak orang gila gitu sahabat-sahabat. Iya, pas ketika teman saya itu ke situ dan bertanya sahabat-sahabat, dia ini nggak nyambung sebenarnya ditanya. Cuman ya kalau kita tanya ya udah nyambung gitu. Cuman ya nggak tahu lah, intinya kita sama-sama Intinya doa. kita doakan aja yang terbaik itu aja sahabat. Ya sahabat, kita lanjut selawatan dulu biar barokah. Kalian maju kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda khulu lil hadithil amami walay yadhiqa rasul lallahi jahuka bi idal karimu tajah bi ismi mutakimi
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح ذا القلم يا نفس لا تقتطي من زلتي عزمات إن الكبائر في الغفران كاللنم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجاءني غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين أن له صبر متى تدعوه لول ينهزمي وأن أعدلي صحب صلاتي منك دائما على النبي بمنهالي ومساجئمي صلوا على Nabi Muhammad. Jadi sahabat-sahabat, kita langsung aja ke lokasi. Jadi intinya ya kita lihat aja kondisinya, karena memang dari sini aja sahabat, ini jarak di depan rumahnya itu udah bau busuk sahabat. Alhamdulillah, jadi di sini udah bau busuk. Yang mana nggak tahu lagi kok udah posisinya itu dalam rumah. Mungkin kalau sahabat ada di posisi saya sekarang sahabat, alhamdulillah, ini rasanya mau muntah sahabat. Beneran, ini rasain mau muntah sahabat, Masya Allah. Jadi Mas Agung, jadi kita langsung ke lokasi Mas Agung ya. Iya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Ini dengan Mbak Lina ya? Iya, enak lagi emang Lina jenengnya. Dengan saya yang baru kemarin. Lina. Alhamdulillah. Mbak Lina. Jenengan begitu kejamnya coba sama suami jenengan. Nah, kalau bisa begitu kejamnya coba. Udah seperti ini gimana? Mas Agung coba nih. Kamu kan baru pertama kali kemari Mas Agung. Coba kamu dekat sedikit Mas Agung. Nah, kamu tahankan rasa bau ini, kamu tahankan. Ya. Kalau yang bau kali memang betul. Mas Agung coba. Kondisikan Mas Agung gimana? Kok ini Mbak, ini saya
tanya. Suaranya kuat Mas. Ini kok kayaknya semakin lama semakin parah mbak. Semakin lama semakin parah. Kenapa mbak? Mbak, ini saya tanya dulu, suami mbak mana? Gak usah tanya dia. Saya usir dia dari sini. Alhamdulillah. Mas, tolong mas. Gimana? Suara nggak dengar gimana? Tolonglah saya. Tolong gimana Mbak? Tolong gimana? Tolong sembuhin. Masya Allah. Masih banyak orang di depan ya Allah. Tolong gimana Mbak, maksudnya Mbak? Minta tolong gimana? Ngomong tuh yang jelas. Minta tolong seperti apa? Ini ya Allah, gila. Minta tolong saya sembuhkan. Karena gini Mbak. Jadi apa yang Mbak derita sekarang, apa yang Mbak rasakan sekarang, ini kalau saya ruqyah seperti apapun, saya beri obat-obatan seperti apapun, itu juga tidak ada akan fungsinya. Karena apa? Ini Mbak tahu yang bisa menyembuhkan ini gimana caranya? Mbak mau tahu nggak gimana caranya supaya ini bisa disembuhkan? Iya mbak. Mau tahu nggak? Apa itu? Jadi Mbak bisa sembuh kalau misalkan Mbak itu mau mengakui kesalahan Mbak dengan suami Mbak, bersetuju di depan dia mengakui bahwasannya Mbak ini selama ini salah berlaku seperti dia. Saya tidak mau. Karena dia saya usir dari sini. Mbak, istighfar mbak. Mau kayak manapun mbak suami mbak, mau apapun kondisi dia mbak, itu tetap suami mbak loh mbak. Ya mau kita bilang lah suami kakak mbak itu bodoh, kita bilang itu tetap suami mbak. Walaupun keadaannya seperti itu tetap suami mbak. Tapi saya tidak mau sama dia. Itu Mbak, suami Mbak itu, Mbak aja pernah nyuruh dia ngemis. Walaupun dia memiliki memang ada kekurangan di dia. Kita udah tahu, semua orang udah tahu. Kita baru ketemu sekali, kita udah tahu dia itu memang ada kekurangannya gitu loh. Tapi gimana pun caranya, Mbak itu seharusnya menghargai beliau, bukan Mbak manfaatkan dia untuk menjadi pengemis, Mbak siksa dia. Dia tuh jarang loh kita di sekarang ini jumpa laki-laki seperti itu. Walaupun Mbak sudah menyakiti dia, Mbak dengar kan kemarin dia bilang kan, kamu minta maaf sama saya maafin katanya. Sampai kapanpun saya akan tetap maafkan kamu, saya cinta sama kamu. Itu yang bilang suami Mbak kan. Sampai malah Mbak sekarang ngusir beliau, coba sampai dia tuh tinggal di emperan jalan. Alhamdulillah Mbak. Mbak katanya mau sembuh. Ini azab yang luar biasa yang Mbak rasakan. Azab istri durhaka kepada seorang suami Mbak. Udah Mbak Lina minta maaf aja sama suami mbak. Udah, kamu nggak usah ngomong lah. Saya nggak mau minta maaf sama dia. Sudi kali saya minta maaf sama dia. Ya Allah, nauzubillah mbak. Ini loh mbak, ini saya terangkan ya mbak. Kan saya udah bilang mbak, kalau mbak terus-terusan seperti ini mbak, ya inilah azabnya yang diterima mbak. Mau gimana lagi mbak? Mbak kalau nggak bisa nerima suami mbak seperti itu, ya gini aja lah mbak. Keadaan mbak nggak akan berubah enggak mbak. Mau apapun kita buat di sini itu tetap nggak bisa, karena jalan satu-satunya mbak itu minta maaf sama suami mbak. Saya tidak mau minta maaf sama dia. Dia banyak kekurangannya. Justru gini mbak, justru dari kekurangan itu yang mbak isi kekurangannya gitu. Saling mengisi aja mbak gitu. Nggak mungkin saya yang bilangin, kan saya masih lajang toh. Ya nggak apa-apa toh. Kamu sama saya aja. Mbak, ini batal mas buduk saya mas. Batal buduk saya. Mbak, saya kok makin aneh Mbak ini betul, hah? Dia laki saya itunya tuh kecil. Kalau dia tuh Allah Mbak. Allah. Isi par Mas, isi par. Mbak, ini mau sembuh nggak nih kok malah godain santri saya gitu loh. Hah? Mas, saya agak jauhan dikit ya mas. Mbak, Kondisi udah seperti istighfar, ini Mbak. coba. Bukan iling dosa, iling kesalahan ingat suami jenengan, Wan. Kamu diam. Istighfar mbak, istighfar. Mbak mau ditolong enggak? Mbak mau dibantu enggak? Hah? Mau dibantu enggak?
Kalau mau dibantu, istighfar, ingat Allah. Bener Mbak ya? Kalau ini nggak karena permintaan suami jenengan, dia minta tolong Mas Rif, tolong bantu istri saya. Saya nggak mau ngurusin seperti ini, capek saya. Ini karena suami jenengan nyuruh saya berusaha, Mas Rif, tolong Mas Rif, istri saya Mas Rif. Tolong ingetin istri saya Mas Rif. Saya berharap nanti saya dan istri saya berkumpul di surganya Allah Ta'ala. Itu yang diharap, impian dia cuman itu. Iya Mbak, ini saya bilang sama Mbak ya. Walaupun dia seperti itu Mbak, udah Mbak usir, tetap dia mau bantu Mbak. Tapi saya tidak mau sama dia. Walaupun Mbak ndak mau, Mbak hargai dia Mbak sebagai seorang suami Mbak. Tolong kali. Mau gimana pun ya nggak mungkin lah Mbak. Yang namanya suami itu surganya di telapak. Pokoknya ini ya Kak, ini saya kasih tahu ya. Surganya kakak tuh di telapak kaki suami Kak. Ya. Kakak inget dosa. Ceramain nggak ngerti dia. Ceramain Gung. Kasih paham dulu Gung. Kasih sirama rohani gitu. Kasih sirama rohani Gung. Gini Mbak, maksud saya gini. Nggak ada yang mampu merubah kakak kalau nggak dari kakak sendiri Kak. Ya. Nggak ada nih ya, sedangkan nih ya Kak, sedangkan manusia aja ya, manusia yang bilangi manusia aja belum tentu manusia itu mau berubah. Nah, apalagi Allah itu nggak akan merubah sebuah kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya Kak. Apa itu Allah? Saya tidak tahu Allah. Istighfar Kak, istighfar. Diamlah kamu. Kakak mau dibantu nggak? Kalau mau dibantu, kakak nggak susah syaratnya. Kakak minta maaf aja sama suami. Udah, itu aja selesai. Jangan panggil nama dia lagi. Dia udah saya usir. Lebih baik kalau kamu mau sama saya. Ya Gung, mau nggak Gung? Sora, jacoan, luko. Allah. Ini istri kayak gini ya Mas, ini bukan makin, kalau sama saya disiksa ini Mas, kalau sama saya disiksa tak, jadi nggak mungkin lah kan gitu. Mendingan saya bilangin dia buat dia mau berusaha buat bertobat gitu kan, masa iya jadi saya Mas. Allah, maksud saya ya jangan gitulah Mas kan gitu ya. Mas lah bilangin Kak, saya ini masih muda loh, masih banyak lagi yang harus saya kejar kan gitu kan. Nggak mungkin lah, sampean aja lah. Allah, Tolong aku Mas Re. Tolong aku. Mbak Lina, istighfar Mbak. Mau tolong gimana aja Kak? Sudah saya bilang kan, kalau Mbak mau sembuh dari penyakit ini, minta ampun sama istri Mbak, sama suami Mbak, minta maaf sama dia. Minta maaf sama dia Mbak. Minta maaf, akuin kesalahan. Ini memang kesalahan dia ini, dia yang buat, bukan Ajab. Inilah yang namanya Ini azab, namanya ya. teguran Kak. Itu Ini tuh azab. ya Allah kemaluannya. Itu sahabat-sahabat Alhamdulillah Allah. ya Allah. Ya Allah. Ini sahabat-sahabat ya, ini sebenarnya ya kalau dibilang ya sahabat-sahabat ini baunya nauzubillah nih. Cuman nggak mungkin lah ya kan. Walaupun seperti ini dia juga tetap hambanya Allah sahabat-sahabat, dia tetap hambanya Allah. Udah Kak, saran saya ya Kak, saran saya kakak itu istighfar aja kan Kak. Mau gimana pun ya kan udah saya bilang, mau gimana pun suami Mbak walaupun kayak gitu kondisinya Mbak, ya saya harap Mbak bisa memaklumi. Kakak isi kekurangan dia. Dia aja yang seperti itu mampu untuk mengisi kekurangan kakak kan gitu. Saya butuhnya orang kaya, bukan orang miskin kayak dia. Makanya saya usir dia dari sini. Gini Kak, kaya belum tentu menjamin orang itu sayang sama kakak. Ya biarkan aja, yang penting itunya besar. Iya, jangan semua tuh mandang dengan uang Kak. Jangan semua tuh nilai harta yang besar, harta yang menggelimpangan. Rasa sayang Kak yang diutamakan Kak. Tuh, Kak.
Punya dia tuh kecil. Apanya sampean yang kecil besar? Maksudnya gimana? Gitu. Saya bingung apanya besar kecil tangannya tak? Maksudnya ini alasan mbaknya ini apa sih, masalah harta apa besar apa kecil kok? Ih, Jancok kan lo kok oh. hah? Ini mau sembuh nggak? Gitu. Udah sembuh. Allah. Astagfirullah. Istighfar kak. Gini. Song, ya wes kayak gini pun slow. Udah kayak gini wes mikir sing gede sing cilik on. Lah kon gerepe piye yo? Hah? Karena enak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak, gini ya. Kakak itu udah Kok bisa ketakutan sendiri nih? itulah tadi Mas yang mau saya jelaskan sama Mas. Itu menurut dari informasi dari yang saya dapat. Memang gini kondisinya Mas. Bisa Pak. Dia gini Mas, kayak frustasi gitu Mas. Mas tau frustasi kan, orang frustasi. Allah. Ini batal wudhu saya tak? Mas, Allah. Mas, saya jauh-jauh aja lah Mas. Nggak nyambung nih orang nih. Mau dibantu tak seperti ini? Mau sembuh nggak nih? Malah ketawa-ketawa. Jadi kok digigit. Kenapa ambil sama saya? Ha? Lapo. Hah? Kenapa? Ya sakit kok ketawa lo Mbak. Ya udah, kalau misalnya udah tahu ini sakit, mbaknya ini minta maaf sama suami jenengan gitu. jangan panggil dia lagi. Dia saling usir dan. Karena ini kesembuhan jenengan itu karena ridhonya suami jenengan gitu loh. Kok sempat jenengan tuh mikir diusir loh. Kon stres jadi gini oh. Ben wae. Dia nggak berguna. Nggak ada gunanya dia. Lah karep mi lagi karep mi kuwi piye? Hah? Karep mi kuwi piye? Maunya apa Mbak? Lah kon wis tak kayak sing penak nggih. Lah karep piye? Karep piye? Cak, karep piye? Terapi harap sembuh. Coba nek sampean jenengan kuwi ngarep sembuh niki. Ya wis, Itu. kerso iling dosa ngono. Apa iku dosa? Ora ngerti. Ora ngertos iki. Lah pripun kon? Ora. Lah kon iki pripun? Sampai itu. Lah wah, ngene. Mari sahabat. Jujur sahabat ya, bukan berarti saya tuh kadang ini ada yang komen, Mas udah gak usah ditolong. Ini karena saya kasih nama suaminya. Iya. Suaminya yang minta tolong ke tim Mas Re, saya tolong saya Mas Re, itu istri saya gimana? Jenengan udah minta ampun, minta maaf Allah Ta'ala, minta maaf sama suami jenengan. Iya Mbak. Mbak resapi kesalahan Mbak. Mau siapa lagi coba yang bantu? Kalau nggak Allah, kalau nggak restu dari suami Apa Mbak. itu Allah? Saya nggak tahu Allah. Tuhan saya nggak tahu. Ini berat ini Mas, mau diruqyah pun berat nih Mas. Mau kayak mana nih kita mau bantu jenengan? Allah. Gimana nih sahabat-sahabat? Bener kan info dari teman-teman saya kan? Ini mau kita bantu juga jenengan itu nggak apa ya, nggak sinkron gitu, nggak sesuai gitu. Iya kadang seperti itu. Udah, kalian nggak usah sebut nama suami saya. Dia itu binatang. Udah saya usir. Gak usah sok seramahin. Nih Mbak, ini maafnya, ini saya agak kasar sedikit ngomongnya. Jenengan mau sembuh nggak? Kalau nggak mau sembuh ya udah tahankan aja seperti ini, tahankan. Bahkan sampai ini maaf nih ya, bahkan sampai Mbak mati pun Mbak dilumuri dengan dosa. Ya, mati pun dalam keadaan dosa, hidup aja keadaan dosa, apalagi mati.
mau diletak di mana lagi, Mbak? Mau diletak di mana lagi? Bukan neraka jahanam lagi, neraka apa lagi coba? Seharusnya Mbak itu dengan keadaan suami Mbak seperti itu, bukan Mbak manfaati dia jadi pengemis, jangan sebut nama dia lagi. Saya bilang ingat dosa Kak, dosa. Manusia tuh berlomba-lomba untuk mencari barokah, untuk mencari pahala. Kalau Kakak apa? Mencari apa? Mencari dosa. Ini Mbak, kesembuhan Mbak itu udah Mbak minta maaf aja sama suami Mbak. Minta maaf sama suami Mbak udah. Insya Allah Allah akan angkat azab ini. jangan panggil dia lagi. Allah Karim. Dia binatang. Udah saya bilang. Bilang. Ben wae. Dopo lo, lapo. Bolak-balik udah saya bilang kan. Dia binatang. Saya usir dari sini, dari rumah sini. Gak ada dia di sini kan? Mana nih sahabat-sahabat, bingung saya ngomong jenengan nih. Mau kayak mana coba kita bilangnya? Ini tetap tidak terima sahabat-sahabat. Mau kita bilangin, mau kita kasih asupan tah, mau kita kasih pencerahan, sama aja, dobol wonge. Dobol sahabat-sahabat. Gini aja. Kalian pergi dari sini atau saya ceriti biar warga dengar. Ya udah. Kalian memaling. Sampai ndak mau tolong nggak? Ya wis. Biji, Opo? lungo. Untuk omahku. Gimana nih Mas? Udah lah Mas, biar aja lah Mas. Tinggal aja udah. Udah lah Mas, biar aja lah Mas. Ya kalau nggak ngarang suaminya aja saya nggak mau. Biar Memang itu saran saya itu tadi. Kalau mau sembuh minta maaf sama suami jenengan. Udah. Ya. Pergi dari sini kalian. Ya, itu sahabat-sahabat. Enak-enak. Ya, yuk. Yuk, tuh sama nangis tuh. Tuh. Nangis dia tuh. Yuk, orang. Allah. Ini sahabat-sahabat ya. Jadi saya di sini jujur ya, bukan berarti saya sok gimana. Saya pun sebenarnya udah males gitu. Cuman karena suami itu nggak tolong Mas Ri, tolonglah Mas Ri. Walaupun dia seperti itu istri saya masih cinta sama dia Mas Ri. Jadi gimana lagi coba mau saya buat kan? Udah itu sahabat-sahabat. Intinya mohon doanya. Saya akhir dulu si Al-Fakir Mas Ri. Saya akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wa salawati, tinggalkan maksiate, ojo lali salat karo sedekah, salam sayangku buat semuanya.